Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sudah memasuki perkuliahan pertemuan daring yang keempat. Sekarang membahas hadis tentang Islam dan ihsan. Kalau kemarin sudah hadis tentang tauhid atau tentang iman, ya. Langsung kita masuk materi saja, ya. Jadi setiap muslim, terutama adalah para dai, khususnya adalah apa itu namanya, dari prodi KPI ini, itu harus menyampaikan dakwah, di mana yang pertama dan utama kemarin sudah saya sampaikan adalah hadis tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, dan hadis, ya, tentang iman atau tentang tauhid, ya. Mengapa demikian? Ya, karena memang dalam Islam itu yang terpenting, yang sebelum mengajarkan yang lainnya, adalah mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Nah, setelah mengajarkan tauhid, ya, kaitannya itu umatnya nanti sudah kuat, ya, keyakinannya kepada Allah. Tentu saja di situ bukan hanya kepada Allah, tapi yang dimaksud dengan pengajaran iman itu atau dakwah tentang iman itu, terutama Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan iman, itu yang dimaksud ya rukun iman. Ada 6-6-nya, tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, ya, artinya percaya bahwa ada nabi utusan Allah. Terus kemudian juga percaya adanya kitab suci yang diberikan kepada para nabi, gitu, ya. Nah, kemudian di situ setelah sudah menyampaikan seluruh iman sampai pada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Tentu saja di situ juga disampaikan tentang iman kepada sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, ya. Tidak saya terangkan di sini, tidak saya jelaskan di sini, tapi yang jelas Anda harus tahu itu, ya. Makanya sebaiknya sebenarnya kalau di prodi KPI, ya, di jurusan dakwah ini, sebaiknya yang belum nyantri jadi di pesantren biar lebih luas ilmunya. Karena kalau di kampus dosen itu kan hanya membimbing, mengarahkan, ya. Materinya itu bisa cari sendiri lah, cari di situ. Yang paling tepat ya berguru di pesantren, karena yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Namun demikian bagi yang tidak ngaji di pesantren juga boleh di situ ngaji ke yang lainnya, mungkin di kiai kampung, ya, atau ya cari-cari di materi sendiri di kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan lain-lain. Hanya saja kalau yang tidak ngaji di pesantren langsung, mestinya kalau tidak baik, artinya itu takut salah, ya ditanyakan kepada kiai, kepada ustadz yang tahu lebih banyak tentang hadis dan Al-Quran itu, ya. Sifat-sifat Allah wajib apa, terus sifat mukhalnya apa, insya Allah semuanya tahu, ya. Nah, adapun yang tidak tahu ya nanti cari sendiri, ya, karena kan mahasiswa tidak harus tergantung pada dosennya. Dosen hanya mengarahkan apa yang harus dipelajari, ruang lingkupnya mana, terus kemudian batas-batasnya apa saja, terus kemudian korelasinya dengan dakwah apa, terus keilmuannya seperti apa. Itu seperti itu, ya, sebenarnya. Oke. Karena waktunya ya nggak cukup. Kalau saya mau saja menerangkan secara detail, ya, kayak di pesantren, tapi kan waktunya nggak cukup, ya. Karena cuma 12 kali pertemuan. Ini saja sudah pertemuan yang keempat. Oke. Nah, sekarang masalah hadis tentang Islam. Setelah dai, ya, atau ustadz sudah berdakwah menyampaikan tentang tauhid, tentang iman, tentang rukun iman 6-6-nya, dan sifat-sifat Allah yang wajib yang ada di Asmaul Husna, ya. Sifat Allah itu yang ada di Asmaul Husna 99, ya kan? Rahman, Rahim, ya, Wadud, ya, terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu maka tahap yang kedua yang perlu disampaikan adalah tentang Islam. Jadi bukan Islamnya dulu, ya, tapi imannya dulu diperkuat, diperkokoh. Kenapa? Ya, ketika masuk Islam tapi imannya belum kuat,
biasanya mudah keluar lagi ya, terutama para mu'alaf ya, atau yang belum tahu Islam. Itu sebenarnya seperti itu urutannya. Tetapi kalau di masyarakat kok ada orang mau masuk Islam kok minta Islamnya dulu, ya ndak apa-apa. Artinya itu fleksibel. Hanya saja sebaiknya itu yang pertama ya tentang tauhid dulu. Jadi kalau mau masuk Islam tanya, Anda betul masuk Islam? Ya. Terus Anda betul yakin ada Allah? Ya, dan lain-lain. Itu baru paling enggak sebagai pendahuluan itu seperti itu. Dialog-dialog kecil yang mengarahkan kepada bahwa Allah itu tidak seperti Tuhan-Tuhan Anda sebelumnya loh ya. Allah itu esa, satu tok ya, dan lain-lain itu bisa digambarkan ke sana gitu, boleh ya. Namun demikian kalau tidak ada waktu kemudian minta syahadat, ya tidak apa-apa. Jangan menunda-nunda orang masuk Islam ya, karena menunda orang masuk Islam itu juga tidak boleh, harus langsung, karena nanti kalau ditunda-tunda malah dia terus meninggal dunia belum masuk Islam, kita yang berdosa ya. Mereka sudah kepingin syahadat masuk Islam, kok ditunda nanti dulu, kamu harus ngaji tauhid dulu, itu kata dosen saya butuh tunda dulu ya. Juga bukan seperti itu ya, harus fleksibel. Ketika orang sudah tua renta ya, mau tobatan nasuha, mau masuk Islam, kok ngaji disi tentang tauhid ya, keburu mati jik Jibril Israil tekal, malah sampai sing dosa ya, langsung saja nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah terutama dakwah-dakwah terhadap orang yang sudah Islam misalnya ya, itu memang diperkokoh dulu imannya, rukun imannya. Nah, namun demikian juga tidak sesaklek itu. Artinya ketika sudah Islam dulu ya sambil jalan terus ngaji terus, itu artinya seperti itu terus ya. Dikenalkan siapa Allah, apa itu maksudnya Ar-Rahman, apa itu maksudnya Awadud, apa itu namanya Al-Qahar gitu ya kan. Sifat-sifat Allah banyak gitu. Karena apa? Ketika Islam belum tentu tahu yang semacam itu gitu. Makanya ini kalau Anda itu punya rutinan di majelis taklim terus bingung mau kasih materi apa, sebenarnya tidak perlu bingung, karena materi ajaran Islam itu sangat luas ya. Menyampaikan tentang tauhid saja bisa bertahun-tahun ya. Artinya itu harus siapa Allah dulu, disampaikan hadis-hadisnya Al-Qur'an ya sampai detail, dari kecil, dari yang paling kecil sampai kemudian sampai zat Allah dan sebagainya. Terus Allah bertempat apa tidak. Setelah itu baru sifat Allah yang 99 Asmaul Husna itu dijelaskan. Itu aja udah wah, tidak kekurangan materi ya. Karena banyak dai yang sok, loh aku sih harus menyampaikan apa ya, bingung. Jangan bingung, banyak sekali ya. Oke. Artinya begitu ya. Memang yang paling pertama dan utama adalah menyampaikan hadis tentang tauhid, yaitu tentang menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah, hanya memiliki Tuhan satu-satunya Allah. Itu yang pertama, yang utama, dan kemudian sifatnya dan lainnya sampai rukun iman yang keenam, tetapi tetap fleksibel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya yang kedua yang kita perlu sampaikan sebagai dai adalah tentang Islam ya. Artinya kita menyampaikan materi dakwah itu ya materinya tentang Islam. Setelah beriman kepada Allah, beriman adanya surga neraka, beriman adanya malaikat ya. Terus sifat-sifat malaikat seperti apa, sifat-sifat Allah seperti apa, terus surga itu seperti apa. Walaupun tidak luas, artinya memang surga malaikat kan itu hal gaib ya. Jadi kita hanya diberitahu sedikit. Ya itu aja yang disampaikan ya, tidak perlu orang-orang sendiri ya. Malaikat itu tangannya 10, ngayal, nggak boleh ya. Sampaikan yang sesuai al-hadis saja, Al-Quran ya, nggak boleh ya. Nanti akhirnya malah kayak yang di film India itu ya, dewi-dewinya tangannya 4 dan sebagainya. Jangan, itu khayalan manusia sendiri ya. Oke. Nah, sekarang menyampaikan Islam ya, karena imannya sudah kuat, kita sampaikan Islam. Jadi di dalam Islam itu sudah jelas sekali ya, banyak kalau di dalam Al-Qur'annya Anda sudah tahu ya. Di sana dikatakan udkhulu fisil mikafah ya. Masuklah kamu sekalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna ya, itu. Maksudnya apa? Kalau mau jadi orang Islam, kalau mau jadi mu'alaf maupun
memang Islam sejak lahir seperti kita dan anak-anak kita, karena kita keturunan dari Islam, itu ya masuknya yang kafah ya. Kafah itu apa? Kafah itu artinya secara sempurna, secara menyeluruh, tidak setengah-setengah ya. Anak Islam KTP tok cire ya, KTP nek Islam sholat orang lakoni, itu tidak benar. Yang benar Islam ya melaksanakan, yang dimaksud Islam kafah ya Islamnya melaksanakan rukun Islam 5 itu ya. Jadi mengucapkan syahadat terlebih dahulu, kemudian menjalankan perintah sholat ya, menjalankan ibadah sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji apabila mampu ya. Jadi yang tidak mampu juga tidak haji. Tapi kalau zaman sekarang itu kebanyakan mampu. Mengapa? Ya karena sebenarnya kalau kita niat ya, misalnya gaji kita itu ya Mbak Bu Sutiarsi, misalnya Pak Dirwo ya, gaji kita itu sebulan 3 juta misalnya ya. Itu kalau mau nabung ya per hari saja ya 5.000 rupiah dari awal ya, itu nanti sebulan berapa ya, setahun berapa, akhirnya bisa untuk daftar haji gitu ya. Apalagi sekarang itu pada model talangan-talangan ya, jadi haji ditalangnya dulu sama pemerintah, terus kemudian bayar kemudian gitu. Nah itu apa boleh ya. Sebenarnya kalau yang lebih bagus ya tidak seperti itu, tetapi kan karena sekarang zamannya sudah seperti itu, artinya zamannya seperti itu apa? Kalau tidak talangan, nggak punya, padahal kita bisa nabung ya. Cuma kalau nabung itu jeda waktunya puluhan tahun, kok sudah usianya tua daftar, nunggunya lagi puluhan tahun. Itu logikanya di situ bolehnya ya. Saya ijtihad sendiri tapi bukan dari pendapat ulama atau siapa. Ijtihad sendiri dalam arti kenapa saya membolehkan secara pribadi ya. Itu karena apa? Sekarang misalnya ya, nabung 5.000 rupiah sampai sekian tahun ya baru dapat. Nah sekian tahun baru dapat didaftarkan, sekarang urutannya juga sekian tahun padahal sudah tua renta, kan sulit. Jadi mendingan itu talangan dulu, dibayar dulu sekarang. Lah itu yang tadinya mau buat nabung, buat nyicili per bulan. Itu seperti itu kalau menurut saya ya. Karena saya fikih zaman now yang seperti itu saya belum pernah ngaji ya. Saya makanya fikih yang dulu memang haji harus mampu gitu ya, tunai kan gitu. Nah oke. Saya lanjutkan. Nah itulah Islam, harus 5-5-nya. Yang terakhir tentu saja apabila mampu dalam tanda petik, artinya itu kalau zaman now ya menyesuaikan zaman now, meskipun tidak total bayar lunas tapi bisa ya. Atau kalau yang mau hati-hati nggak usah talangan-talangan, tapi misalnya jual tanah, itu kalau punya tanah lah, kalau enggak kan gitu ya, jual tanah, jual apa itu boleh ya. Jadi kalau zaman dulu yang namanya mampu itu ya, zaman nenek-nenek kita itu anak cucunya sudah dapat warisan semua ya, dapat hibah semua, baru mbah mangkat haji ya. Iya wong daftar 2 bulan terus langsung bisa mangkat. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, angel. Jadi kalau nunggu kita kaya dulu, anak cucu kita sudah dapat warisan dulu atau hibah dulu ya, orang tekan kan gitu ya. Terutama yang gajinya minim kan gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang rukun Islam yang kelima itu sebenarnya yang harus disampaikan kepada mad'u atau audien atau sasaran dakwah atau objek dakwah, yaitu sesuai dengan banyak hadis ya. Ada di kitab Bukhari ya, Sahih Bukhari ada, kemudian di Sahih Muslim juga ada gitu ya. Tapi yang ini saya sampaikan dilalake ana sing kembali ke karo kemarin sing bikin makalah ini yang tentang Islam ya. Cuma itu Pak Dirwo sama Bu Arinawati apa ya namanya ya, itu kok kembar. Jangan kembar ya, bikin sendiri-sendiri ya. Satu begitu, kedua formatnya jangan makalah ya. Yang saya minta cuma hadis semuanya terus terjemah. Jadi hadisnya banyak ya, nggak usah di komen-komeni gitu ya. Kalau mau dikomeni ya tetap dikomeni boleh, tapi hadisnya yang banyak, jangan cuma satu ya. Karena kemarin itu hadisnya cuma satu ya, yang banyak ya.
Nah, berhubung terlanjur cuma satu ya nggak apa-apa lah, sudah saya terima yang sudah terlanjur. Yang belum jangan ya. Hadis yang banyak ya, minimal 5 10 gitu ya kan, hadis tentang apa gitu kan banyak ya, semua riwayat di masukan yang hadis-hadis sahih kan gitu. Nah, kemudian di situ hadis-hadis tersebut sebenarnya boleh disampaikan semua, tapi kan nggak mungkin waktunya cukup, maka saya ambil yang ini, yang dari Sahih Muslim ya, yang diriwayatkan dari Umar ya, an Umar radhiyallahu anhu ya. Umar itu mengatakan ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatayumin ya. Pada suatu saat kami para sahabat Umar dan kawan-kawan itu sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah ya. Nah, ketika duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dikatakan itulah alaina rajulun ya. Datanglah kepada kami seorang laki-laki ya, sadidul baidi. Nah, bayadi ya, laki-laki itu keren banget ya, putih bersih ya, wajahnya bercahaya kan gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan sadidu sawati sa'ri. Nah, rambutnya hitam pekat, pokoknya ya keren banget lah ya, ganteng apa keren keren ya, karena kulit putih masa ganteng, jarang ganteng sing kulitnya ireng ya, keren ya. Nah, laki-laki yang sekeren itu datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian di sini mengatakan begini, la yura alaihi atharu sa'ri, maksudnya dia kasih keterangannya selanjutnya ya, wala ya'rifuhu minna ahada. Orang tersebut datang kepada kami tanpa diketahui dari mana datangnya, ijik-ijik nang ngarepe Rasulullah gitu ya, karena malaikat sebenarnya ya, maka tidak tahu datangnya dari mana ya. Maka kemudian di sini wala ya'rifu min ahada hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sampai duduk di dekatnya Rasulullah ya. Terus kemudian di sini dikatakan setelah itu duduk di pangkuan Rasulullah. Artinya itu dia tidak di pangku, maksudnya di depan Rasulullah, kemudian kayak sedeku gitulah ya, menghadap Rasulullah, sedeku kayak gini kan, telapak tangannya di atas pangkuan Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian di sini bertanya kepada Rasulullah ya. Tanyanya bagaimana? Di sini katakan tanya begini. Ya Muhammad, ahbironi anil Islam ya. Wahai Muhammad, coba katakan atau kabarkan atau beritahu kepadaku tentang Islam ya. Jadi laki-laki itu seolah-olah bertanya kepada Rasulullah, atau memang bertanya, memang betul-betul bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menerangkan ya, atau menjelaskan. Penjelasannya gimana? Nah, penjelasannya itu Rasulullah langsung mengatakan al-islamu anna ya, tashhada ya, an tashhada artinya apa? Sesungguhnya Islam itu apabila kamu bersaksi ya, bersaksi apa? Antashhada, kamu bersaksi an setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ono pangeran kan wajib disembah illallahu kejaba Gusti Allah ya. Artinya apa? Yang namanya Islam itu adalah apabila kamu bersaksi ya, Rasulullah menjawab pada laki-laki tersebut bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullahi, adalah utusan Allah itu ya. Itu dikatakan seperti itu. Saya lanjutkan sampai habis ya tentang Islam. Nah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa hijjal baiti ya. Ini stata'ta ilaihi sabila. Nah, itu sampai titik situ definisi Islam ya, atau pengertian Islam
yang ditanyakan oleh seorang laki-laki yang berwajah putih ya, berseri, bersih, kemudian rambutnya hitam pekat, keren, kepada Muhammad Rasulullah SAW ketika sedang berkerumun atau sedang duduk-duduk bersama dengan atau berkumpul dengan para sahabat. Ini Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan ya, berarti sanadnya dari Umar atau rawinya yang meriwayatkan ya, Umar itu. Jadi Umar tidak mungkin berbohong, makanya ini masuk di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tapi yang saya sampaikan di sini ada yang dari sahih Muslim ya. Jadi pengertian Islam itu ternyata tidak disampaikan Islam secara bahasa, tapi Islam pengertian secara luas yang di situ kemudian Islam itu sendiri sudah meliputi pengertian Islam secara sempurna. Jadi yang dimaksudkan Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah bersaksi seperti itu, lalu yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah beribadah haji ke Baitullah apabila mampu. Ya, jadi di sini ada kata-kata ini stata'ta ilaihi sabilan, apabila mampu. Jadi tidak boleh dipedot ibadah haji tidak boleh, karena memang hadisnya apabila mampu, sehingga yang wajib haji itu yang mampu saja, yang tidak mampu ya tidak, kan gitu. Nah, kemudian dari pengertian ini kita sudah tahu berarti kalau orang Islam berarti orang yang melaksanakan 5 ajaran Islam, apabila yang kelima ini apabila mampu, ya kan? Nah, jadi ajaran Islam itu 5 harus dilaksanakan semua apabila tidak ada halangan ya, apabila mampu. Nah, tetapi kemudian ada halangan lagi, yaitu halangan yang kedua, apa itu zakat. Nah, zakat juga mampu, artinya mampu itu mereka yang punya nisab. Cuma di sini tidak diterangkan zakat apabila sampai nisabnya. Mengapa? Ya karena zakat itu sebenarnya macam-macam ya, tidak hanya zakat mal ya, tidak hanya zakat harta, tapi di situ zakat itu ada zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah kan tidak ada yang tidak mampu saya kira ya, kecuali memang yang sangat-sangat kelaparan ya. Tapi kalau yang tidak, itu cuma di malam hari raya itu kok punya yang untuk sekedar makan dan lebih, sampai yang untuk dilaksanakan zakat itu sudah wajib zakat. Makanya di sini zakat tidak ada kata-kata ini statota ya, nah, karena mayoritas itu mampu, tidak seperti haji. Kalau haji itu memang banyak yang tidak mampu kan gitu. Nah, kemudian rukun Islam definisi Islam yang terdiri dari pelaksanaan